Ana, Ana. Bibi Lisa masuk ke dalam dan menyusul Ana ke kamarnya. Sementara kedua pria tadi menunggu di ruang tamu. Ana yang baru saja berganti pakaian tentu terkejut mendengar suara lantang dari Bibi Lisa yang memanggilnya. Apalagi yang akan bibinya lakukan kepadanya? Apakah dia akan menerima hukuman? Ana menjadi sangat cemas. Ana membuka pintu kamar dan melihat bibinya menatapnya dengan wajah tak suka. "Iya, Bi, ada apa?" tanya gadis polos itu. Matanya masih lagi sembab karena tadi baru menangis. Tapi sepertinya Bibi Lisa sama sekali tidak merasa iba kepadanya. "Ikut aku ke ruang tamu, sekarang," tita Bibi Lisa sambil menarik tangan Ana dengan kasar. Ana pun mengikuti langkah bibinya yang tergesa-gesa. Sesampainya di ruang tamu, Ana melihat ada dua orang pria yang sedang duduk di sana. Kedua pria itu langsung memandangi Ana dengan tatapan mesum. "Cantik juga ponakannya. Harganya bisa jadi sangat mahal kalau begini," bisik pria berambut panjang pada temannya. "Kau benar, apalagi kelihatannya dia masih perawan. Bos pasti senang kalau begini. Kita untung besar," sahut pria yang berkepala botak. Ana dapat melihat kedua pria itu berbisik, tapi dia tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Hanya saja Ana tidak suka dari cara mereka menatapnya. Ia tak tahu siapa kedua pria itu. Apa mungkin mereka teman bibinya? Tapi rasanya baru kali ini dia melihat mereka. "Ini orangnya, namanya Ana. Kalian bisa membawanya. Tapi setelah itu urusan kita selesai. Kalian tidak berhak menagih apapun lagi padaku," ucap Bibi Lisa tanpa basa-basi. Ana langsung terkejut mendengar ucapan bibinya. Apa maksudnya bicara seperti itu? Kenapa dia harus dibawa oleh kedua pria itu? Dan tadi Bibi Lisa menyinggung agar kedua pria itu tidak menagihnya lagi. Apa maksudnya semua ini? Ana tentu sangat bingung. Ia tidak mau ikut kedua pria itu. "Tenang Nyonya, kami tidak akan datang menagih apapun lagi. Kalau begitu kami akan membawa gadis itu sekarang juga," kata pria berambut panjang. Mereka pun berdiri hendak mendekati Ana. Tapi dengan cepat Ana bersembunyi di balik punggung bibinya. "Tunggu, ada apa ini? Bibi, kenapa aku harus ikut kedua pria itu?" "Aku tidak mau, Bi," tolak Ana dengan suara bergetar. Ia sangat ketakutan sekali saat ini. Bukannya melindungi Ana, Bibi Lisa malah menarik Ana dan mendorongnya ke arah pria-pria itu. "Bibi, jangan Bi, aku tidak mau," tolak Ana yang tangannya sudah dipegang oleh pria botak. "Sudah, jangan menyusahkanku. Sekarang kau ikut dengan mereka dan bekerjalah dengan mereka. Mulai sekarang kau bukan lagi tanggunganku," usir Bibi Lisa tanpa belas kasih. Ana menggelengkan kepalanya berulang kali. Ia pun mulai terisak karena ketakutan. Ia tidak mau pergi dari rumah itu. Ia tidak mau ikut bersama kedua pria yang tidak ia kenal sama sekali. Ia juga tidak tahu kemana dirinya akan dibawa nanti. "Bibi, aku mohon Bi, jangan seperti ini. Jangan usir aku Bi, aku janji akan bekerja lebih keras untuk Bibi," Ana memohon dengan penuh mengibah. Tapi Bibi Lisa sepertinya tidak sedikit pun merasa kasihan kepada Ana. Ia malah meminta kedua pria itu untuk segera membawa Ana sebelum tetangga berdatangan, karena merasa terganggu dengan cerita tangis dari Ana. "Sudahlah Nona cantik, kami akan memberimu kehidupan yang lebih layak dari ini. Ayo cepat ikut kami." "Tidak, aku tidak mau. Tolong lepaskan aku." "Seret aja cepat." "Tidak, Bibi, tolong aku Bi." Ana pun dibawa dengan paksa masuk ke dalam mobil. Dengan cepat mereka meninggalkan rumah itu. Tubuh Ana yang kecil tentu tidak mampu melawan kedua pria itu saat menyeretnya. Setelah mobil itu pergi, Bibi Lisa langsung menutup pintu rumahnya. Ia sama sekali tidak peduli dengan apa yang akan dialami oleh Ana nanti. Di dalam mobil, Ana terus menangis terseduh-seduh.
Sedih dan takut berbaur menjadi satu. Ia tidak menyangka nasibnya hari ini akan sangat menyedihkan. Bibinya, keluarga satu-satunya yang tersisa, malah menyerahkannya kepada kedua pria ini. Berisik, bentak pria berambut panjang. Menangis saja kerjamu, pantas saja kau dijual oleh bibimu. Ana yang sedang menangis langsung terkejut mendengar hal itu. Jadi dia sudah dijual oleh bibinya sendiri kepada pria-pria ini. Tuan, tolong pulangkan saya. Saya tidak mau ikut kalian, ucap Ana di sela-sela tangisnya. Kedua pria itu malah menertawainya dengan kencang. Pulangkan kau bilang. Biar aku beritahu, bibimu itu punya hutang ratusan juta pada bos kami. Dia tidak mampu membayarnya. Maka dari itu dia menukarnya denganmu. Jelas pria berambut panjang. Lalu pria berkepala botak menambahkan, bos besar kami akan senang mendapatkan gadis sepertimu. Apalagi kau sepertinya masih perawan, bukan? Dia pasti akan menjualmu dengan harga mahal. Dan kami akan kecipratan untungnya. Tambah si pria berambut panjang, lalu mereka berdua tertawa senang. Sementara Ana sudah semakin gemetar. Di pikirannya langsung terbayang wajah Jody. Tapi dia tidak tahu bagaimana caranya untuk menghubungi pria itu. Sementara orang yang Ana pikirkan sedang berkutat dengan pekerjaan kantornya. Ada banyak sekali pekerjaan yang harus dia tangani selama Abimana pergi berbulan madu. Malah rencananya Abimana dan Tiara baru kembali minggu depan. Itu berarti Jody harus ekstra minggu ini. Tengah serius memeriksa laporan di laptopnya, tiba-tiba ada panggilan masuk dari tuan mudanya itu dan ia pun langsung dengan cepat menjawab panggilannya. Halo tuan, selamat pagi, sapa Jody. Pagi, kok sepertinya sibuk sekali, tebak Abimana. Jody tersenyum tipis. Apa tuan memantau saya dari CCTV sampai bisa menebak saya sangat sibuk? Gurau Jody. Terdengar tawarnya dari Abimana. Aku tidak kurang kerjaan sama sekali ya di sini sampai harus memantaumu dari CCTV. Jawab Abimana sambil melihat ke arah istrinya yang sedang memasak di dapur hanya dengan memakai kemeja putihnya saja. Dia memang sangat sibuk di villa, sibuk menghabiskan waktu berduanya dengan istrinya. Baiklah, saya mengerti. Apa ada sesuatu yang harus saya kerjakan, tuan? Tanya Jody kemudian. Tentu saja, malam ini tolong wakilkan aku bertemu dengan klien kita dari Singapura. Sampaikan permohonan maafku karena tidak bisa bertemu dengannya langsung. Beliau akan menginap di Grand Hotel. Temui dia malam ini dan di sana dan ajak makan malam. Jelas Abimana. Baik tuan, tapi sesuai jadwal bukannya Nyonya Fiona yang seharusnya menggantikan tuan bertemu dengan klien itu. Aku rasa kau lebih tepat untuk mewakiliku. Mamiku juga masih harus menemani keluarga Paman Tiara di rumah. Biarkan mereka lebih akrab. Jadi tolong kau saja yang pergi ke sana malam ini. Baik tuan, saya akan pergi ke sana malam ini. Bagus. Laporkan padaku kalau ada kendala di kantor. Tapi aku yakin semua akan berjalan dengan baik di bawah kendalimu. Ucap Abimana mengakhiri ucapannya. Baik tuan, terima kasih tuan. Panggilan itu pun dimatikan Abimana. Setelah menelpon Jody, ia menyusul istrinya yang sedang fokus memasak. Ia mendekati istrinya dengan perlahan, lalu langsung melingkarkan tangannya di pinggang Tiara. Sayang, nanti dulu. Aku sedang masak, sebentar lagi selesai, ucap Tiara. Abimana malah membenamkan wajahnya di ceruk leher istrinya. Masak aja, aku tidak akan mengganggumu. Tidak mengganggu katanya. Tapi ia sendiri tidak berhenti mengendus leher jenjang milik istrinya. Tiara pun hanya bisa pasrah menahan tingkah suaminya sambil terus memasak. Suaminya makin hari makin manja aja kepadanya. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 7 malam. Di sebuah kamar hotel berbintang, terlihat seorang gadis lugu berpakaian sangat seksi yang menampakkan belahan dadanya, serta berdandan dengan sangat menor, sedang menangis sesegukan. Rasanya ia ingin sekali menghapus dandanannya itu, tapi dia takut disakiti lagi.
Tadi saja rambutnya sudah sempat dijambak sekali karena ketahuan menghapus lipstik yang merah menyala itu. Gadis itu adalah Ana. Malam ini ia akan dilelang kepada para pria hidung belang yang sedang mencari wanita pemuas mereka. Ana duduk di lantai sambil bersandar pada tempat tidur di belakangnya. Ia sangat takut sekali dengan apa yang akan dihadapinya nanti. Tuan Jody, Tuan ada di mana? Tolong saya, Tuan. Saya tidak mau dijual pada pria hidung belang itu. Tolong selamatkan saya, Tuan. Bawa saya pergi dari sini. Saya rela jadi pembantu Tuan seumur hidup tanpa dibayar. Asal Tuan menyelamatkan saya. Rintih Ana sambil menangis terisak. Tolong bawa saya pergi, Tuan. Ana tampak begitu sedih. Ia sangat membutuhkan Jody saat ini. Brak! Pintu dibuka dengan kasar. Ada dua orang pria yang tadi pagi menjemputnya bersama seorang wanita berambut pirang. Masuk ke kamar itu menghampiri Ana. Ana pun dengan cepat menghapus air matanya dan segera berdiri. Kau menangis lagi? Tanya wanita itu dengan tidak suka. Gaun malam yang dipakai Ana sama seksinya dengan yang wanita itu pakai. Bedanya, wanita itu tubuhnya padat berisi. Kau mau aku jambak lagi, hah? Berhentilah menangis. Kami akan membawamu ke klub malam sekarang juga. Di sini tidak aman, jadi transaksimu akan dipindahkan ke klub malam milik bos besar. Jangan mengecewakannya atau kau akan mendapatkan akibatnya, ancam wanita itu. Tapi aku tidak mau dijual, aku mohon lepaskan aku, pinta Ana lagi dengan sangat memohon. Melepaskanmu? Wanita itu berdecih, mimpi. Sudah, cepat bawa dia, titah wanita itu. Ana pun kembali dibawa paksa oleh kedua pria itu. Ia tidak berani memberontak karena diancam akan disiksa bergilir kalau sampai berani kabur atau melawan. Dengan sangat berat hati, ia pun mengikuti kedua pria yang menarik tangannya. Ana berjalan menunduk saat akan melewati lobi hotel. Ia malu dengan pakaiannya yang sangat terbuka, apalagi dandanannya menor begitu. Orang pasti akan mudah menebak bahwa dia wanita malam. Karena tak fokus saat berjalan, Ana sempat tersandung dan terjatuh. Di saat yang bersamaan, Jody yang baru saja tiba di hotel yang sama untuk bertemu dengan kliennya, masuk ke dalam hotel tersebut. Tapi sayangnya dikarenakan Ana sedang menunduk, Jody tidak dapat melihatnya hingga pria itu melewatinya begitu saja. Cepat Tasya, berdiri, kita sudah ditunggu. Marah sang wanita tadi sambil menarik tangan Ana untuk bangun. Ia memanggil Ana dengan sebutan Tasya karena tahu nama panjang gadis itu adalah Anastasia. Baginya, nama Tasya lebih pantas untuk gadis itu. Ana pun bangun dengan perlahan. Lututnya masih terasa sakit karena terus menunduk. Ia tidak menyadari kalau Jody baru selewat di sebelahnya. Jody sendiri tentu tidak pernah kepikiran Ana akan berada di sana. Apalagi pakaiannya sangat berbeda saat itu. Dengan kaki yang masih sakit, Ana berjalan lagi mengikuti kemana mereka akan membawanya. Sementara Jody masih berada di lobi untuk mencari di mana kliennya yang menunggunya di lobi hotel itu. Tuan Jody, panggil kliennya begitu melihat sosok Jody. Mendengar nama yang sangat familiar di telinganya, Ana langsung berhenti dan menoleh lagi ke belakang. Matanya melebar saat melihat pria yang ia nantikan berdiri tidak jauh dari tempatnya. Tuan Jody! Teriak Ana sekeras mungkin dengan penuh harap. Ia hendak berlari ke tempat Jody, tapi tangannya ditahan oleh pria berambut panjang. Melihat suasana yang tidak kondusif, Ana langsung ditarik kuat untuk masuk ke dalam mobil mereka yang sudah menunggu di depan. Jody yang merasa dipanggil langsung menoleh ke sumber suara. Ia sangat terkejut melihat gadis polos penjual roti yang ia kenal berpakaian sangat berbeda. Matanya langsung menatap tajam begitu melihat Ana dipaksa masuk ke dalam sebuah mobil. Ana! Jody tak jadi bertemu dengan kliennya. Ia langsung berlari mengejar Ana yang sudah dibawa dengan mobil berwarna hitam.
Klien Jody yang diabaikan hanya bisa melongo melihat kepergian Jody secara tiba-tiba. Jody berlari dengan sangat cepat keluar dari pintu hotel. Ia melihat plat mobil yang membawa Ana pergi. Dengan segera ia pun mengambil mobilnya dan mengejar mobil itu. Ana, apa yang terjadi padamu? Kenapa kau bisa sampai ke hotel ini dan berpenampilan seperti itu? Geram Jody sambil terus melajukan mobilnya. Ia meraih handphonenya dan menelpon salah satu anak buahnya. Ia meminta anak buahnya untuk mengikutinya. Mereka tentunya bisa melacak keberadaan mobil Jody melalui GPS. Firasat Jody mengatakan Ana akan dibawa ke tempat yang berbahaya. Untuk itu, ia butuh anak buahnya untuk membantu melepaskan Ana. Lihat, mobil kita diikuti dari belakang, ucap pria berambut panjang saat melihat ke belakang mobil mereka. Pria botak sedang duduk menyetir, sedangkan Ana duduk di kursi belakang bersama wanita berambut pirang itu. Ini pasti gara-gara kau tadi memanggilnya. Iya kan? Hardik wanita itu sambil menoyor kepala Ana. Bebaskan aku tidak mau ikut dengan kalian, teriak Ana. Bibimu sudah menjualmu pada kami, jangan harap kau akan bebas begitu saja, bantah wanita itu. Aku tidak mau dijual, lepaskan aku, teriak Ana lagi. Sebuah tamparan mendarat di pipi Ana dari tangan wanita berambut pirang itu. Diam atau aku akan memukulmu lebih keras, ancamnya. Dasar banyak tingkah. Cukup diam dan ikuti saja kemana kami akan membawamu, bentaknya lagi. Ana langsung terdiam. Dalam hatinya berharap Jody bisa menyelamatkannya. Mobil pun terus melaju dengan kecepatan penuh. Jody terus mengejar mobil di depannya. Sesekali ia harus menyalip mobil-mobil lain sehingga membuat para pengendara lain di jalan tidak henti-hentinya membunyikan klakson mereka. Jody tidak peduli. Yang terpenting baginya saat ini adalah menyelamatkan Ana. Akhirnya mobil yang membawa Ana sampai lebih dulu di sebuah klub malam. Ana langsung dipaksa masuk ke dalam sana. Ana sampai menutup kedua telinganya saat masuk ke klub itu. Suara musik yang sangat keras sangat mengganggunya. Seumur hidup, ia baru pertama kali mendatangi tempat seperti itu. Di sana ada beberapa penari wanita yang melenggak-lenggok tubuhnya menari di atas sebuah panggung kecil. Banyak pria hidung belang yang memuja mereka dengan tatapan lapar. Ana bergidik ngeri melihat pemandangan seperti itu. Apakah ia akan diminta melakukan hal seperti itu juga nantinya? Tidak. Hati kecil Ana menolak itu dengan keras. Cepat jalan. Wanita berambut panjang itu mendorong Ana dari belakang. Mereka membawa Ana masuk ke dalam sebuah ruangan khusus milik bos besar mereka, Tuan Pras. Saat masuk ke ruangan itu, Ana melihat seorang pria parubaya duduk di atas sebuah sofa dengan ditemani wanita berpakaian seksi di kiri dan kanannya. Di dalam ruangan itu juga ada 2 orang bodyguard yang menjaga di sana. Ana dapat menebak pasti itu bos besar mereka. Tuan Pras, ini gadisnya Tuan, namanya Tasya. Dia yang rencananya akan dijual pada pelanggan utama kita malam ini, ucap wanita berambut panjang pirang itu. Ana sontak menggelengkan kepalanya dengan kuat. Ia semakin ketakutan. Pria yang dipanggil Tuan Pras itu berdiri dan menatap Ana dengan penuh minat. Cantik sekali. Masih perawan bukan? Tanya Tuan Pras. Tentu Tuan, saut wanita pirang itu. Aku bisa melihatnya, sangat cantik, masih perawan, terlihat sangat lugu. Pelangganku pasti puas mendapatkan gadis seperti dia. Ucap Tuan Pras dilanjutkan tawa senang dari mulutnya. Ia tentu akan menjual Ana dengan sangat mahal. Sementara itu di luar sana Jody baru saja tiba di klub tersebut. Tak lama anak buah Jody dalam jumlah banyak pun ikut datang ke klub itu. Mereka pun langsung masuk ke dalam klub tersebut. Maaf Tuan, Anda tidak dibenarkan masuk ke dalam. Ini perintah langsung dari bos kami. Jody dicegat oleh penjaga di sana. Tadi saat masuk ke dalam, pria yang membawa Ana sudah lebih dulu berkoordinasi dengan penjaga di sana agar tidak membiarkan Jody masuk. Biarkan aku masuk atau aku akan menghancurkan klub ini, ancam Jody dengan gigi menggertak menahan geram. Datang lagi satu penjaga lain dan langsung menarik kerah jas Jody.
Kau berani buat onar di sini, ha? Cari mati. Kau tidak diizinkan masuk, bentak penjaga lain. Jody tersenyum sinis. Selanjutnya para penjaga itu tiba-tiba saja kepala mereka sudah ditodong pistol oleh anak buah Jody. Penjaga itu langsung menarik tangannya dari kerah jas Jody. Masih tidak mengizinkanku masuk. Jody langsung menghadiahi sebuah tendangan kepada penjaga itu hingga terpental jauh ke lantai. Ia pun menginjak perut penjaga itu. Katakan di mana ruangan bosmu? Tadi ada seorang wanita yang dibawanya masuk ke sini bersama wanita berambut pirang. Katakan di mana mereka membawa gadis itu. Pria itu meringis kesakitan. Di lantai atas ada pintu berwarna merah di sana. Itu ruangan bos, jawab pria itu terbata-bata. Jody pun menarik kakinya dan pergi ke ruangan yang dituju. Ada beberapa anak buah Jody ikut bersamanya. Ada juga yang lain yang berjaga di depan takut kalau penjaga lain menyerang mereka. Begitu melihat pintu yang dimaksud, Jody tak sabar ingin masuk ke sana. Tapi lagi-lagi ada dua penjaga yang menghalanginya. Kali ini Jody tidak banyak bertanya. Ia langsung meminta anak buahnya menyerang kedua penjaga itu. Sementara dirinya menendang pintu dengan kasar sampai terbuka. Prak! Pintu terbuka lebar. Mata Jody langsung menangkap Ana sedang terduduk di lantai dengan pipi yang sedang dicengkram kuat oleh Tuan Pras. Sepertinya pria itu sedang memarahi gadis itu. Darah Jody langsung menggelegak naik sampai ke ubun-ubun melihat semua itu. Tanpa basa-basi, ia langsung menendang kuat perut itu. Dua bodyguard yang berjaga di dalam balas menyerang Jody. Jody yang sudah sangat emosi melawan mereka dengan brutal. Ia harus menyelamatkan Ana. Tak lama anak buah Jody yang lain juga ikut masuk membantunya. Kini Jody fokus pada Ana yang sedang melawan wanita berambut pirang yang menariknya untuk kabur. Melihat itu, Jody sangat geram. Ia menarik rambut pirang wanita itu dan mendorongnya menjauhi Ana. Dengan cepat ia pun memeluk Ana erat-erat. Tuan, lirih Ana yang kini sudah berada di dalam pelukan Jody. Hatinya terasa sangat lega, ibarat menemukan oase di padang pasir nan tandus dan gersang. Ia pun balas memeluk Jody dengan erat. Tenanglah, aku sudah ada di sisimu, ucap Jody menenangkan Ana. Sekarang semua yang ada di ruangan itu sudah takluk di bawah Jody. Mereka duduk berlutut dengan tangan dilipat ke belakang kepala. Beberapa anak buah Jody menodong mereka dengan senjata. Jody menatap mereka dengan tajam, seolah tidak puas. Ia sekali lagi menendang Tuan Pras sampai pria itu tersungkur ke lantai. Menjijikkan, berani sekali kau menyakiti gadisku, geram Jody. Dia sudah dijual oleh bibinya. Bibinya punya hutang banyak dengan Tuan Pras. Yang menjawab malah wanita pirang itu. Ia merasa sakit hati melihat Ana dibantu keluar oleh pria tampan seperti Jody. Ia merasa iri. Kau pikir aku peduli? Yang berhutang adalah bibinya. Dia tidak punya kewajiban untuk mengganti dirinya dengan hutang bibinya. Ini peringatan terakhir dariku. Kalau suatu saat kalian berani menyakiti gadis ini, jangan harap kalian akan selamat, ancam Jody dengan serius. Kemudian ia melepas jasnya dan memakaikan pada Ana. Ayo, pergi dari sini, ajak Jody lalu merangkul bahu gadis itu. Barulah terbit seulas senyum dari bibir gadis itu. Kalau tidak, sepanjang hari ini ia selalu murung karena menanggung kesedihan. Jody membawa Ana masuk ke dalam mobilnya dan menjalankan mobil ke apartemennya. Ia sampai lupa akan tugasnya untuk bertemu dengan kliennya malam ini. Bahkan sudah ada beberapa kali panggilan masuk dari Abimana yang tak sengaja terabaikan olehnya. Jody membawa Ana masuk ke dalam apartemennya. Ia membukakan pintu kamar tamu agar Ana bisa membersihkan dirinya di dalam. Setelah itu baru dia akan bertanya tentang bagaimana kejadian yang menimpanya bisa terjadi. Kau bersihkan dirimu dulu. Aku akan mengambilkan kemejaku untuk kau pakai sementara, ucap Jody. Ana pun mengangguk. Baru saja Jody berbalik, Ana menarik bajunya dari belakang. Ada apa? Jody kembali menatap Ana. Gadis itu tampak ragu sambil menggigit bibir bawahnya.
Bolehkah saya memeluk Tuan sekali lagi? Pinta Ana tiba-tiba. Belum sempat Jody menjawab, Ana sudah menghamburkan diri masuk ke dalam pelukannya. Jody langsung terdiam saat gadis itu memeluknya dengan erat. Tadi saat di klub, ia tidak merasa apa-apa saat mereka berpelukan. Tapi kali ini, kenapa jantungnya malah deg-degan? Bersambung.